Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak 1 jam ke depan, karena pengajian lagi corona tidak boleh lama ya, kan nuju corona ya nama Pak, tong lilating ngaji teh cenanya nuju corona, da pokona mah aya nama naon wae alasanana corona ya. Ibu kenapa enggak makan? Corona Ustaz. Tuh gitu kan ya Bu. Bapak kenapa tidak tidur? Corona. Cek corona teh nah menyalahkeun wae nya. Jadi sampai ada orang berkata apa dosa corona gitu kan, sehingga segala aktivitas pun itu dihubungkan dengan sebuah ataupun apa, dengan satu virus begitu kan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajiannya cukup apa, simpel, karena kita akan membahas sehat dan batin. Nah, berarti yang harus dibahas oleh kita apa sehat, apa batin. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu? Karena orang jangan ngobrolkan batin, ari batin teh apa? Coba saya tanya Bu, bapak, ari batin naon? Jo langsung ya, batin mah di dieu Ustad, di dieu teh naon? Da loba atuh nya. Ya, kalau ibu bilang di sini batin mah Ustad, ya apa yang ada di sini itu? Di lagu juga sakitnya di sini juga sama ya. Tapi yang sakit apa? Batin atau hati? Coba geranya ya ibu dulu nyeri hati, nyeri batin. Tuh kan hese eta teh nerangkeunana. Karena apa? Karena ini adalah kajian yang menurut para ahli itu adalah kajian-kajian yang sifatnya masuk kepada yang ataupun supra. Jadi artinya dia tidak kelihatan tapi karasa. Ya Bu ya? Ibu bapak begini. Kalau orang luka itu kerasa dan terlihat. Tapi kalau orang sakit hati, eta teh hese, naon da teu katingali ngan nyeri gitu. Ya. Orang terluka batin itu batinnya ada, lukanya ada, tapi nggak kelihatan mana yang sakitnya, mana yang lukanya. Nah, maka kita akan bahas apa metode ataupun sehat dalam naturalistik, ya. Kemudian apa yang disebut batin dalam konsep naturalistik, gitu kan? Saya ambil contoh Pak, ini saya ulang-ulang di mana-mana. Dulu Bu ya, maaf ya, dulu orang jarang punya penyakit. Kenapa? Karena kasurnya banyak tumila. Tahu tumila ya? Bahasa Indonesia naon tumila tehnya? Nah itu Pak, orang di kasur itu kan tumila Pak, itu dijuru-juru gitu Bu ya, kemudian ditines terus diamulan. Sakit terus apa? Bau diamulan we. Tapi ternyata itu dalam kajian itu apa diteliti, ternyata binatang itu kalau kemudian kita tines dan kita nyocok, bahasa Sunda mah nyocok ka urang, itu ternyata bisa membunuh patogen itu Pak. Itu bisa membunuh patogen. Saya baca di sebuah ensiklopedi, ternyata orang yang sengaja begitu dia tumilannya ditines diamelan, patogen yang ada di sini itu katanya bisa terbunuh. Makanya jarang yang penyakit kenapa? Tumilaan tah kasurna ge. Cobi ayeuna aya kasur tarumilaan. Dah hese ayeuna mah kasurna ge araus ayeuna mah Pak. Kasurnya enak, kemudian tempatnya nyaman, kemudian tebal-tebal, dan ternyata muncullah berbagai persoalan dalam hidup. Ya. Jadi terlalu nikmat bisa saja menjadi efek yang sangat negatif, tetapi bukan berarti kita tidak boleh menikmati. Begitu kan? Dulu Bu, tempat tinggal itu apa? Pakai itu Pak, pakai kolong bahasa Sunda mah. Ya. Nah, gitu kan? Di bawahnya itu kolong, ada ayam, ada apa, itu kan dulu begitu. Dan itu sirkulasi udaranya bagus itu, ya. Kenapa? Karena kesananya bilik, kemudian ke bawahnya itu apa? Ada udara. Orang sirkulasi udaranya bagus. Nah, kalau orang dulu pingin tidur karena dia itu gerah panas, itu tidak perlu pakai AC. Kenapa? Karena sudah rumahnya seperti itu. Dan orang rata-rata rumah seperti itu biasanya jarang punya penyakit. Sampai ada yang begini, kentut juga masuk ke kolong. Ya, sampai anak itu kalau kencing Pak, karena WC-nya jauh, toiletnya jauh, eta teh werwe di dinya, ini budak teh.
nya tinggal di baju rek kucai eta teh serbaguna eta teh sampai bau ti kotok, bau apa, bau teh ayam itu sudah biasa mata kararuak urang teh antibodina teh da unggal poe nyeusupan teh ti kotok eta teh Bu. Karena apa? Karena dulu seperti itu. Begitu di bawahnya tembok, ininya tembok, ininya tembok, ininya tembok, maka sirkulasi udara mumet di dalam. Mulai muncul berbagai persoalan dalam tubuh kita. Betul kan? Di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran menyebut sebetulnya kerusakan itu karena doharo pasadu itu bima kasabat aidinas. Sekarang timbulnya begini. Karena kan susah. Ibu kan kita susah kan mengembalikan seperti teori yang dulu natural seperti itu. Sok oina urang milarian tumila ke mana Pak? Ibu rek melak tumila di mana? Kan susah orang juga. Kalaupun mau kita cari ke kampung yang masih atau kasurnya begitu. Dan itu tempat tidurnya pakai kapuk itu Pak. Pakai kapuk itu hangat ke tubuh. Itu tes tibra hese hudang. Ya. Lamun kasur ayeuna mah guling gasahan hese sae pada kita semuanya yang mengabdi ataupun apa yang Rasulullah pun kemudian dibimbing oleh wahyu sehingga orang itu bisa hidup dalam bimbingan wahyu. Dan kita pun bapak-bapak ibu-ibu kalau ada bahasanya begini, da itu mah nabi, urang mah manusia biasa. Jadi lamun nabi tahajud unggal peuting teh sigan urang teh ulah. Pantes dan nabi mah tahajud bunga peuting ge dan nabi cenah ari urang mah. Jadi intinya kita selalu dibedakan, padahal kita bisa saja Bu dalam amal soleh bisa saja kita mengikuti nabi, begitu kan. Saya tanya Pak, boleh nggak tahajud tiap malam? Boleh Bu, asal siap we. Asna boro-boro unggal peuting cenanya da urang mah lain nabi, anggar we alasanna teh eta. Ya, padahal sebetulnya Nabi pun sudah mengajarkan kepada kita pola apapun itu kalau diikuti, walaupun maaf ya, sering ada yang mengatakan gini kan Nabi Ustaz di suana 63 tahun sana itu panjang nah ya sampai 100 tahun. Sebetulnya kalau tingkat Nabi itu minta usia berapapun dikasih sama Allah. Cuman Allah ingin membuktikan bahwa ternyata permintaan Rasulullah diijabah. Apa? Rasul meminta kepada Allah umur yang tidak panjang seperti nabi-nabi yang lain, tapi beliau meminta setiap amal dikalikan 10. Itulah kelebihan Rasulullah. Kalau umat yang lalu enggak Pak, umurnya panjang-panjang, ada yang 100, ada yang 200, 300, 400, sampai Nabi Adam 900 lebih tahun, hampir 1000 kurang 40 tahun. Tetapi satu amal dikali 1. Tapi Rasulullah cerdas, dia apa? Biarkan umur umatku pendek, tetapi aku minta setiap amal dikalikan 10. Jadi akhirnya setiap amal kita lakukan 1 dikali 10. Itulah Pak kelebihan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu bapak tidak perlu khawatir. Kalaupun sekarang usia orang itu tidak ada yang lebih dari 100 tahun, tapi kita beruntung karena didoakan oleh Rasulullah umur kita atau amal kita dikali 10 begitu aja. Dan hebatnya Pak, amal salah tidak dikali 10 begitu. Ya, coba Pak, lamun amal jahat dikali 10, ya kabayang urangnya loba sigana saimang. Tapi begitu amal soleh dikali 10, amal maksiat tidak dikali 10 oleh Allah, berarti itulah kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sehat? Dalam konteks ilmu naturalistik. Yang pertama S-E-H-A-T. Nah, iya, sehat itu 5 S-E-H-A-T. Gitu kan ibu naros kan usah disehat naon eta S-E-H-A-T gitu kan. Padahal mah nuju usum disaring kata nama PSBB, PPKM. Oh, ayeuna teh kalaluar ieu untuk menekan corona udah PSBB, PPKM. Teu narurut wae Pak, ngado naik corona. Engke kalaluar Persija, Persib, PSIS gitu kiranya. Ya. Jadi sehat itu dalam konteks naturalistik itu S-nya apa? Spiritualnya bagus. Saya tidak menyebutkan bahwa dia punya penyakit atau tidak. Masalah dia punya penyakit atau tidak, yang penting dia sehat, itu aja. Kenapa? Yang pertama adalah spiritualnya bagus. Semangat Bu dibawa amal soleh teh sehat nu kitu teh.
Jadi kalau ada orang yang tidak punya penyakit dibawa amal soleh ke semangat, itu sakit itu. Ya. Kenapa? Orang yang dia itu sehat, spiritualnya bagus, semangat untuk dekat kepada Allahnya bagus, semangat untuk mencari ilmu agama Allahnya bagus. Kemudian apa? Semangat dia selalu mendekatkan diri terhadap tempat-tempat yang diridhoi Allah, itu bagus. Nah, itulah orang yang dia itu spiritualnya bagus. Ya. Malah saya baca, Pak, di antara orang yang antibodinya lemah, Bu ya, orang yang antibodinya lemah itu diantaranya orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan Allah. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan Allah. Walaupun mereka itu seperti orang sehat, tapi jangan dianggap enteng. Antibodi mereka lemah. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi dengan Allah. Firaun, Pak. Firaun teh, itu teh jalmi segala aya, Pak, Bu. Tapi awas, Firaun antibodinya lemah. Firaun bukan saja tidak percaya pada Tuhan, tapi Firaun menganggap dirinya Tuhan. Tapi catat, Firaun setiap kemana-mana itu pakai ajudan ratusan itu. Ya, setiap bayi yang lahir laki-laki dibunuh. Kalau ada orang yang dia takut ada bayi yang lahir kemudian dibunuh, itu berarti antibodi dia lemah. Ya, sampai oleh istrinya saja Firaun takut, Bu. Kan istrinya Firaun siapa namanya? Ya, Asia itu yang ada di cerita di Quran, Pak. Kalau berdasarkan riwayat kurang lebih ada 18 katanya. Ya. Itu istrinya lagi gendong, kan tiap bayi laki-laki dibunuh. Asia gendong bayi laki-laki namanya Musa. Begitulah lagi digendong dibawa ke Firaun. Firaun katanya, "Setiap bayi laki-laki engkau bunuh, tapi aku minta bayi laki-laki ini engkau jangan bunuh." Apa jawaban Firaun, Bu? Jawaban Firaun gimana? Kalau bahasa sekarang simpelnya begini, nya aku mah bebek gue gitu ada teh. Jadi artinya Firaun itu takut. Kenapa? Karena bahasa istrinya, kalau engkau mencintai saya, maka engkau jangan bunuh bayi ini. Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Diizinkan oleh Firaun bayi laki-laki Musa itu untuk hidup dan diurus di istana. Berarti kalau begitu Firaun itu sebetulnya adalah orang yang gagah, tetapi dia karena tidak komunikasi dengan Allah, spiritualnya tidak bagus, akhirnya dirinya serba takut dalam hidupnya. Kan serba takut. Ya, begitu. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, Pak, enzimnya seimbang. Enzimnya seimbang. Orang sehat itu enzimnya seimbang. Di mana, Bu, lihatnya? Kalau dulu saya belajar, kalau ingin melihat enzim seimbang, lihat di wajah. Ya, lihat aja. Kalau wajahnya mengkerut, itu berarti enzimnya habis. Iya. Orang itu kalau enzimnya bagus itu biasanya seger. Seger bukan berarti tidak punya penyakit. Yang penting dia bukan cantik dan ganteng, Pak. Tapi ekspresi wajahnya bagus dia. Ketemu dengan orang selalu memberikan kebahagiaan. Itu efek daripada enzim. Ya, itu efek dari enzim, Pak. Sangat hebat sekali. Makanya kata Rasulullah, beliau mengatakan sodakoh yang paling ringan adalah Anda tabasam bahwa sodakotun. Anda tersenyum saja itu sudah sodakoh. Kenapa? Mengaktifkan enzim. Ya, itu mengaktifkan enzim. Hampir semua dari sini, Pak. Kul asli ataupun kul da'i ataupun apa, kata Rasulullah, aslu kulidain al-barodah. Kalau ingin kelihatan, kalau ingin tahu bahwa enzim orang ini bagus ataupun seimbang, kata Rasulullah, lihat ususnya. Lihat ususnya. Karena usus itu gambaran muka, Bu. Ya, kalau mukanya seger, ususnya seger, Pak. Kalau gambaran usus, kalau ususnya rudet, teh kadena ge rudet. Dan itu bukan kajian medis, kajian yang diajarkan Nabi, begitu. Bu, lihat aja ya, saya sering kasih contoh, Pak. Lihat aja, begitu ketemu orang,
asam mumet teh, eta teh ieu kotor. Kotor eta teh ususna. Usus yang kotor itu bisa menyebabkan kadieu rudet. Gitu. Eta teh enzim. Maaf Bu ya, punten. Kalau ada istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya dan ditinggalkan ataupun diceraikan oleh suaminya, terkadang si mukanya akan lebih seger dibandingkan ketika suaminya masih ada. Itu bedanya. Bedanya wanita dengan laki-laki. Sok ibu perhatikan, ya. Kalau dia punya masalah dengan suaminya, kemudian ada putusan cerai, jocenghar ya. Karena apa? Ketika ada suaminya rudet wae karena usus boga masalah wae, asup seueur wae kana angen, asam lambung naik wae, eta tinggali. Begitu diputuskan saja begini, dia seger. Kenapa? Karena kenapa orang yang dia tidak ataupun pada saat itu dia seperti itu dia seger? Karena pada saat itu dia butuh pendamping. Makanya dia harus keluar seger. Dan laki-laki apabila dia punya pendamping yang baru biasanya seger juga. Nah, bedanya tinggal laki mah eta, Pak. Ya. Jadi Bu, kelihatan seperti apa Bu efeknya? Itu luar biasa. Makanya dalam sebuah penelitian, mahabbatuka bisyai, kecintaanmu Anda terhadap sesuatu dan seseorang, maka itu akan meningkatkan daya enzim kita menjadi aktif. Jadi orang yang sering bercinta, enzimnya aktif Bu. Nah, lihat ya. Nuju eta Pak, nuju Bu ningalnya jangan nuju bobogohan seger wae nya. Seger atuh tingali. Dekat di telepon ngagajleng. Tuh eta teh seger enzim teh. Tapi begitu masuk rumah tangga di telepon hoream. Kenapa? Karena yang harus dibangun itu rasa cinta itu, Pak. Kenapa? Mahabbatuka bisyai, itu teori yang digunakan oleh Imam Asyuyuti. Kecintaanmu terhadap sesuatu itu akan mengaktifkan enzim kita. Makanya sesuatu cintai Pak, akan enzim aktif. Bu, ibu bapak mencintai pengajian sok geura. Rek ngaos si hate teh. Si esuk ngaos. Besok kita ngaji semangat itu, enzim itu. Ya. Karena ini teorinya seperti itu Pak. Model bapak-bapak sholat berjamaah sudah dicintai, itu teh ketika ketemu dengan waktu sholat itu senang sekali itu. Ya, siapa yang tidak? Ketika seorang menyenangi sesuatu, itu akan mengaktifkan enzim itu, Pak. Ya, dan itu polanya di mana? Ketika bapak-bapak, ibu-ibu ada sesuatu yang dia itu membuat dirinya menjadi mumet, maka berubahlah pola-pola yang ada dalam kehidupannya. Kemudian enzim itu dipengaruhi oleh bukan saja gaya hidup, ya, juga dipengaruhi oleh kita cara berpikir. Cara berpikir. Ibu, bapak, kalau sudah hilang rasa cinta, maka minimal kita harus punya motivasi dalam hidup, itu enzim akan aktif. Ya, kenios yiswa 72 ge nu penting katingali siga 27 we daripada yiswana 27 katingalina 72. Tah eta teh enzim nu kitu teh. Ya, semangat hidup orang itu akan selalu ada, motivasi hidup itu harus selalu ada. Kenapa? Itu mengaktifkan enzim kita dan akan kelihatan sehat. Walaupun dirinya itu mungkin ada penyakit, tapi semangat hidupnya ada. Wah, eta katinggal. Kalau saya lihat anak-anak Pak, kalau lihat anak-anak, kalau anak-anak dibawa untuk main, itu langsung set itu kan. Ada sekarang main ya, kita akan jalan-jalan atoh budak petah keluar enzim Pak, semangat hidupnya keluar. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kuncinya adalah di mana? Aktifkan dulu itu. Ya. Makan, minum, kemudian apa? Kenapa udah makan itu suka ngantuk, Pak? Kan? Sudah makan, sudah kerja, betul kan? Sudah berpikir, ibu ngantuk kan? Kenapa? Karena ibu bapak terkuras enzim. Enggak masalah Pak, kalau udah makan tidur enggak masalah. Kata siapa tidak boleh?
Mun sare atau alamun tos kalau sudah tidur jangan tidur, kalau sudah makan jangan tidur, katanya nanti naik apa, nggak perlu dipikirkan. Orang yang sudah makan kemudian dia kenyang kemudian tidur itu bagus, artinya apa? Karena apa? Enzimnya terkuras, begitu dia tertidur nanti enzim aktif lagi, begitu. Jadi tidak ada masalah menurut kita. Iya, cuman kita punya paradigmanya begini, kalau sudah makan tidur itu salah. Padahal tenang naon Bu, saewe. Malahan sekarang sudah dianjurkan tidur siang. Makanya yang terbaik tidur itu apa? Setelah makan tidur siang. Itu namanya qailula. Orang yang dia itu sudah makan siang kemudian tidur, itu akan bagus, dia akan seger itu. Dan Nabi mengajarkan itu. Makanya Nabi ada atau mengajarkan qailula. Qailula itu apa? Tidur siang. Dan itu terjadi setelah makan. Artinya enzim terkuras oleh kita lalu dikembalikan lagi. Karena mengembalikan enzim jatuh dengan minum air putih. Yang kedua dengan menumbuhkan rasa cinta dan semangat hidup. Yang ketiga dengan tidur yang nyenyak walaupun tidak lama. Cok ibu, bapak, kalau sudah tidur kan segernya tete antibody tete. Maka ashabul kahfi begitu bangun dia sehat. Kenapa? Karena ditidurkan oleh Allah. Mata kena loba sare sok gemul. Nya anu bobo wae mah gemul da tuang teh da pogo atuh antibody atuh da naik. Sakali tuang ngadungkuk sakitu nya pogo we atuh nya. Tidak, biarkan aja. Dia tidur ini namanya qailula. Perusahaan-perusahaan di Amerika menurut informasi itu diwajibkan karyawannya katanya kalau sudah siang hari dan makan itu tidur, Pak. Itu tidur, Pak. Urang mah Bu atau sholat lohor teras tuang rep 30 menit wah eta teh sehat eta teh entong 3 jam beda deui. Kalau 3 jam mah bukan qailula namanya, eta mah pindah sare eta mah. Ini qailula mah begitu Pak, tidur ataupun makan tidur. Lalu kenapa? Bapak sudah olahraga ngantuk, enzim terkuras, wajar begitu Bapak tidur itu enzim aktif lagi. Ibu sudah bekerja capek Bu lalu ngantuk, nggak apa-apa tidurkan, kemudian apa? Ibu kemudian apa? Aktif lagi enzim itu, karena tidur itu mengembalikan enzim. Makanya tadi kan sehat itu adalah apa? Nah diantaranya enzimnya cukup. Makanya Jumatan Pak suka ini ya, Jumatan kan oh begitu khotib belum begitu naik dan langsung deset tete Bu jual nunutan banyak jual yang harki. Iya, kenapa? Diistirahatkan enzim dibalikan. Saya bukan salah tapi lago saja begitu ya. Cuman itulah masalahnya, orang sudah mikir lelah ya. Kalau sudah mikir Bu Pak jual lelah lalu dia tertidur ngantuk, itu enzim terkuras dikembalikan oleh Allah lewat tidur. 3 mengembalikan enzim. 1 minum, yang kedua makan yang ataupun yang mengikuti anjuran ataupun yang ada di Quran. Pisang ada dalam surat Al-Waqiah itu mengaktifkan enzim. Kemudian korma itu juga sudah ada. Kemudian madu, kemudian delima, kemudian ibu makan buah tin itu pengaktif enzim dan ini diteliti sebagai antibodi ya. Begitu. Yang ketiga tidur. Mata kalau ayeuna menuju pengajian tuluh tong dipaksakeun. Tinggal bismika we daripada molotot hayang ningali ustad. Ustad yang kan jadi jangar ka dia tuh Pak. Atuh sih ibu kantun bismika da beres sakitu ge kayak beres-beres gila ustad robana jol segerenya langsung we jol ngabaso da teh. Ya. Asina pangaosan teh meni laparnya pogo atuh da enzim da diistirahatkeun enzim diuihkeun deui ku Allah. Ya, jadi pola-pola ini yang harus dibangun. 3 ibu harus ada motivasi hidup Pak. Kemudian air harus cukup, kemudian istirahat. Nah, dan istirahat inilah yang Allah berikan kepada hampir semua para nabi ketika dia sudah ataupun sudah menunaikan tugas dari Allah, itu rata-rata para nabi diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, orang mukmin itu matinya adalah istirahat dan nanti begitu dibangunkan kembali oleh Allah pada waktu
yaumul hisab, maka dia seger menjadi ahli surga. Sampai dalam hadis dikatakan, kullun man yadkhulul jannata bisyiha, setiap orang yang masuk surga tidak akan ada orang yang punya penyakit. Walaupun dia itu meninggal membawa penyakit, orang ahli surga di surga dia tidak akan membawa penyakit. Kata Rasulullah, seluruh ahli surga dia itu sehat. Kenapa? Diistirahatkan. Ketika sudah istirahat, enzim aktif. Paham ya, Bu ya? Jadi ibu bapak nggak perlu khawatir. Kalau kita dari sini bawa asam urat, bawa kolesterol ya, bawa diabetes, nggak perlu khawatir. Nanti kalau masuk surga penyakit itu hilang semua. Makanya di surga tuh asam urat pak, kebayang tuh. Sok gerak ibu di surga kolesterolnya. Kemudian di surga gaduh gula, di surga mah sarehat sadayana. Kenapa? Kan kata Nabi, orang mukmin yang soleh itu apabila dia itu dimatikan oleh Allah, diistirahatkan dan nanti dibangunkan dalam keadaan dia itu segar. Apa yang salah pada kita? Bu, apa yang salah? Coba, ada ajaran yang salah nggak yang diajarkan Nabi? Tidak ada. Cuman persoalannya adalah kita harus betul-betul memahamkan sesuatu dengan dikembalikan kepada ketentuan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Ya, yang kedua. Yang ketiga, SEH, hanya hormonnya aktif. Ya, saya tidak berbicara ininya Pak, tidak berbicara medisnya, berbicara psikologinya. Tadi enzim di mana, Bu? Di motivasi hidup tuh. Ya, coba orang yang punya motivasi hidup enzimnya bagus itu aja. Ya, insya Allah saya sembuh, insya Allah saya sehat, itu aja Pak. Kenapa? Itu enzim aktif gitu kan. Sena corona enzim melengitnya terkuras. Aku corona mah sena kieu usaha sena bain usaha lancur sena ini begini udah enzim hilang gitu, terkuras oleh kita. Semangat aja. Mudah-mudahan ya, saya berdoa mudah-mudahan anak-anak cepat masuk sekolah ini ya. Karena ini maaf Pak, yang retak itu bukan saja tembok sekolah, akhlak anak juga sudah banyak yang retak ini. Jujur ini Pak. Bukan saja di Serang atau di Banten, di Bandung, di mana-mana. Saya menemui kasus-kasus dan hampir setiap saya buka konseling itu yang bawa anak-anak hampir semua. Ustadz anak saya begini, Ustadz anak saya begini. Ini ternyata bukan saja bangunan yang retak, tapi ternyata akhlak anak pun retak. Begitu. Kalau ini tidak diantisipasi, kenapa? Karena ada karakter yang harus pindah dengan cara bersosialisasi Pak. Bu, kalau daring itu tidak menjamin karakter itu bisa 100%. Makanya kan pendidikan menurut Umar apa? Transfer of karakter, bukan transfer of knowledge. Kata Umar, pendidikan itu bukan mentransfer ilmu, tapi pendidikan itu adalah mentransfer karakter, begitu kan. Dan karakter yang paling banyak dia melihat guru dan temannya. Begitu. Saya malahan berdoa mudah-mudahan ini cepat diizinkan untuk tatap muka. Kan ada barudak mah syariat lah. Dekat tinggal. Budak mah tara mikiran corona, tara mikiran vaksin. Itu we jajan-nya. Nilieur jajan wae, nulieur teh saha? Budakna mah teu lieur, nulieur mah minumna. Ya. Jadi sebetulnya yang bermasalah itu siapa? Hampir semuanya apa? Sebetulnya orang tuanya. Dan anak-anaknya mah teu naon. Begitu budak sekolah, coba Bu, anu deg-deganana saha? Orang tuanya, itu kan. Makanya mudah-mudahan ini selesai. Dan nanti puncaknya bulan Ramadan, mudah-mudahan dicabut oleh Allah semuanya Pak. Kita udah biasa lagi. Jangan nyunyu lagi, normal lah insya Allah nya. Nyunyu mah heseng kita gerak geus nyu teh geuring teu nyu deui gerak kita nya. Nah, begitu. Da atuh teu kaharti Pak. Ari di masjid teh zona merah wae, ari di pasar hejo we haben zona teh. Di masjid, di sekolah beureum zona teh. Asup ka pasar hararejo. Tinggal, Bu. Nah, begitu. Nah, ini hormon aktif. Ibu harus aktif. Dan hormon itu dipengaruhi oleh bagaimana kita bertukar pikiran, Pak. Itu salah satu yang mempengaruhi hormon kita. Makanya kata Rasulullah, ar-rajulu 'ala dini khalil, falyanzur man yukhalliluhu. Kata Rasulullah, maka hati-hatilah kalian berteman. Kenapa? Karena berteman itu bertukar pikiran.
Kalau ibu bapak berteman dengan orang yang tidak selalu memberikan semangat hidup kepada kita, ya begitu. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang memberikan semangat hidup kepada kita, ya kita semangat juga. Ibu abdi teh terus 3 dinten tetuang, cek ibu teh abdi mah komo geus saminggu. Tadina sugan we atuh dibere solusi ngadon ditamahan solusina teh. Non masalah nate. Makanya lihat Pak, berteman dengan siapa? Coba ibu bapak lihat. Kalau kita bergaul dengan orang yang itu, maka kita akan sama kan pola pikirnya. Bergaul dengan orang yang sepertinya akan sama pola pikirnya. Kenapa? Karena hormon di antara kajian psikologisnya dipengaruhi oleh berteman dengan siapa dan pola pikir. Tukar pikiran mempengaruhi hormon. Sampai contoh Pak ya, supaya ibu gak Pak. Anak-anak yang dia itu berandalan, itu sebetulnya itu adalah konsep hormonal Pak. Kan hormon itu Bu, ada hormon adrenal, ada estrogen, kan banyak. Istri yang kenapa? Istri yang dia itu menstruasi, itu antibodinya naik. Kenapa? Dikeluarkan oleh Allah racunnya lewat haid. Nah, gitu kan? Kenapa? Karena hormon itu jadi aktif yang lainnya. Ya, begitu dia sudah menopause beda lagi. Kenapa? Karena ibu anak bergaul dengan anak ini. Coba lihat ya. Kemudian tadinya anak kita baik Pak. Beberapa waktu dari sana anak kita kebawa oleh pergaulan mereka. Ternyata ada hormon feromon namanya yang keluar dari tubuh orang, tubuh si anak, lalu kena ke pakaian. Si pakaiannya atau si pakaiannya ini kemudian saling tuker satu dengan yang lainnya. Jadi engkena teh si budak teh karakterna teh pindah. Ya, rata-rata anak-anak yang nakal itu biasanya dia itu bertukar celana, bertukar handuk, bertukar baju. Kan itu keluar. Dan Rasul mengajarkan setiap Rasul pulang itu selalu disentuh oleh Siti Aisyah. Lihat dalam hadis Rasul itu kalau pulang Bu, istri Aisyah suka ngusap keringat Nabi karena itu ada hormon. Dina lagu nagepan Aisyah pannya dibaberiku Nabi ucing-ucingan tingali. Dina Aisyah lagu Aisyah jadi kan ya engkau lari aku kejar eta teh keur ngaktifkeun hormon. Ya. Kali-kali ucing-ucingan Pak jeung bojo teh lain mamaungan wae atuh. Ya. Ya mah ciri gerem wae jeung bojo. Kali-kali ucing-ucingan gitu kan. Ya, itu hormon disentuh gini Bu. Nah, begitu. Makanya lihat Pak, anak-anak Bu, begitu begitu dia main kemudian dia keluar keringat yang sangat atau yang banyak, itu biasanya anak-anak cerah Pak. Biasanya anak keluar. Ibu, bapak juga kalau keluar keringat itu dianjurkan kan. Orang harus berkeringat. Kenapa? Karena itu ada kaitan dengan hormon kita. Ya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita bertukar pikiran dengan seseorang. Kalau sudah bertukar pikiran, maka itu akan ada sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita dan itu akan ada pengaruh terhadap pikiran kita. Coba Bu, Pak ya, ibu bapak tiap hari nonton yang meninggal, itu akan pengaruh. Tiap hari nonton yang meninggal, itu pengaruh Pak. Coba kalau tiap hari nonton yang melahirkan, kaurangnya teh bunganya, alhamdulillah ngajaruru, nya nambahan di orok, nambah bayi, tapi begitu kita tonton yang meninggal lagi, pikiran kita bagaimana? Oh, maot deui tuh tinggal tungtung nama orang teh jual lemah ya Pak, karena kita sering dengar yang itu. Makanya saya Pak jujur Bu, kalau tontonan itu mengganggu pikiran kita, udah jangan ditonton. Ya saya lalajo suara hati lah beres. Nya eta mah jelas boga lalakonanya, nu ieu penjahatna boga lalakona daripada lalajo ibu, lalajo corona can jelas kun saha boga lalakonanya, sabaha boga penjahatna. Urang satu hari ini yang meninggal 2000, gebeg deui. Ya. Hari ini yang meninggal di daerah ini adalah 300, gebeg deui. Tah eta hormon teh Pak. Bu, saya juga sudah udahlah kan. Sakirana lalajo TV teh ngaganggu geus saya pareuman. Ya, narah teh ngaganggu. Coba Bu, kalau di masjid ada yang ngumumin mati gimana Pak?
gegebegannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alasya edu maot tuh. Nya. Tapi kalau Pak di masjid ada yang ngomongin gini, a'udzu bi kalimatillahi, kemudian dia berdoa atau kelahiran anak, gimana itu? Alhamdulillah ada anak yang lahir ta eta mangaruhan hormon. Maka kalau budak ulin tong dicarek antep we, ngarana sehat. Adanya jangan keluar ya hujanan nanti sakit, budak teh asup ka imah jauh rieuh we. Teh rieuh teh lah kunaon lain ku cai hujan, dicarek ku ibu eta teh gitu. Budak keluar, Pak, ada jangan kebul ya, nanti ada debu, budak teh asup ka imah cicing dina kaca, ada jangan di itu, jangan di kaca ya debu, budak teh di luar kebul, di jero kebul, gajengan tadi na kursi, jangan nanti ada debu, cek budak teh di mana, wah kebul atuh, tunggu nama cicing ini ulang ada hormon atuh bu, segala dicarek atuh, hormon jadi lemah seperti itu. Nah itulah yang kedua, yang ketiga itu. Makanya ibu bapak, selama kita memberikan yang terbaik bagi porsi kita, maka Allah pun akan memberikan yang terbaik bagi diri kita. Ya. Hormon adanya di mana, Pak? Hormon adanya di mana? Antioksidan yang tinggi. Biasanya kalau di Quran itu menyebutnya wa qissaiha wa qumiha wa adasiha wa basoliha. Nah itu, Pak. Itu aktivitas itu untuk hormon. Mentimun, bonteng, bawang bodas, bawang beureum, engkol, itu makanan yang disebut oleh Allah. Ya, bawang putih, bawang merah, begitu. Itu kan disebut oleh Allah. Kalau tadi saya sebut pisang, anggur, madu, buah tin, itu kan disebut oleh Allah di Quran, Pak. Semua makanan yang disebut oleh Allah itu adalah permintaan orang Bani Israel agar dia kuat, gitu, Pak. Oleh Allah diberikan, nih makanannya, dimakan oleh mereka. Walau Allah mau dimakan mau tidak, kata Allah ini makanannya. Oleh Allah disebut mentimun, kemudian apa? Bawang putih, bawang merah, kan itu semua ada disebut oleh Allah. Ya, makanya saya punya teman bu, dia ahli kesehatan. Dia setiap hari kalau mau ngobatin pasien yang dari subuh sampai maghrib, itu dia itu selalu makannya pakai bawang putih itu. Pakai bawang putih aja tiap hari dia. Kalau bahasa sekarang namanya garlic, bahasanya garlic, ya, begitu. Karena kalau di Indonesia atau di Indonesia itu berbeda, Pak. Karena tubuh orang Indonesia itu berbeda dengan orang luar, begitu ya. Tubuh orang Indonesia berbeda dengan tubuh orang luar. Nah, makanya ibu oleh Allah, Pak, disebut itu aktifkan hormon kita. Masalah nanti umur kita berapa tahun itu urusan Allah. Ya, umur kita urusan Allah. Kalau di Indonesia yang paling bagus kelor. Tubuh orang Indonesia bagusnya sama kelor. Nah, begitu. Kelor, salam, sereh. Itu bagus ya. Ya. Makanya diracik. Saya udah bikin di pesantren diracik itu. 4 atau 5 komposisi itu diracik jadi satu itu. Ya. Dan itu kalau diminum tiap pagi, itu hormonnya jadi aktif, jadi bagus, termasuk yang head kurang lancar itu dimasukin itu, ya, coba aja. Tenanan, kita ada ikhtiar, Pak. Batur mah jiji keluar negeri tinggal bu, neangan naon, neangan ubar, urang mah di jero aya. Makanya Nabi Ayub ya, jadi catat, Nabi Ayub itu sakit 7 tahun, beliau tidak minum apa-apa, beliau cuma minum air putih. Tapi Nabi Ayub begini, aku minum ini, tapi Allah yang menyembuhkan, itu kuncinya. Nanti saya terangkan terakhir nanti ya. Saya terangkan terakhir. Sampai ada tanya, Ustadz, nah hasilnya dokter pupus, tong boro-boro dokter Nabi ngantun ke namun ya nih. Kenapa ya ada dokter meninggal? Ya iya, jangankan dokter bu, jangankan ahli kesehatan, Rasul saja Nabi meninggal. Kenapa? Karena ini jangan jadi pikiran kita. Ya, jadi jangan jadi pikiran kita. Makanya yang harus difokuskan pada kita apa? Itu pola-pola itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, S, E, H, itu hormon ya, hormon di pola pikir, Pak, ditukar pikiran kita ya. Karena ngaji juga mempengaruhi pola pikir kita, Pak. Bapak, Ibu ngaji di mana? Coba lihat aja. Dia ketika ustadznya menerangkan itu terus, padahal kan itu persoalannya seperti itu kan. Jam 3, jam 5, Bu, paru-paru. Ini alamiah. Dari Allah.
jam 5 sampai jam 7 khusus lagi mengeluarkan racun. Makanya kata Nabi, asluku lidain al-baroda, orang yang dia keluar kotoran di waktu itu khususnya bersih. Kan ada kan? Ya. Mamisin tadi orang BAB di bawah jam 7. Dan ini dianjurkan di mana-mana. Nabi udah lebih dulu ngajar. Ya. Makanya dulu, Bu, Pak, dulu itu orang BAB di mana? Di Tunggul, tahu Tunggul? Nah, itu kan bekas bambu yang ditebang, kemudian ada tunggul. Itu di sana karena dulu nggak ada toilet. Itu jam berapa BAB-nya? Pasti jam 4, setengah 5. Lagi gelap. Kenapa? Karena kalau dia siang kan enak. Ya, lamun berang ke kapal saha nu nagoginya pan ari kitu mah begitu berang geus aya urutna kabehanana ngabring dah tidak ada. Kenapa? Dan itu dilakukan orang tua dulu, Pak. Kenapa? Orang tua dulu nggak punya toilet, orang tua dulu jarang yang punya WC, kalaupun ada jauh gitu. Makanya apa? BAB-nya rata-rata malam, dan itu malam dari jam berapa? Dari jam 2, jam 3, jam 4. Tapi dulu jarang dia punya penyakit yang berat. Itulah, Pak. Kenapa? Allah lagi detok kita secara alami. Kemudian jam 5 sampai jam 7 sampai jam 9 itu penyerapan ya nutrisi yang paling bagus. Menurut Ibnul Qayyim, disinilah manusia harus sarapan. Dulu saya lagi pesantren, kalau guru saya bilang mau baca kitab, itu disuruhnya begini, sarapan dulu aja. Bisi asup karena otak. Itu dulu, Pak. Lagi pesantren, saya nggak tahu ilmunya dari mana. Ternyata dikaji oleh ahli. Ternyata jam 7 sampai jam 9 itu waktunya menyerap. Ya. So kayak istilah salatri bahasa Sunda mah. Tah, salatri teh eta. Masuk makan apa saja, Pak. Apa saja. Kalau Nabi itu minum madu, ya. Minum madu itu 5 sendok. Kalau ingin bagus 1 gelas, Pak. Ya, 1 gelas ya, Bu. Toh eta teh sehat itu teh. Ya. Begitu. Lain dicoelan madu mah. Ditoelan kayaknya mau aya pangaruh atuh. 1 gelas geura sok cobian. Kalau ibu susah, bapak susah tidur, insomnia, minum madunya 2 gelas, Bu. Cobian geura sok. Ya. Minum 2 gelas. Kan? Yang penting masuk aja. Ya, pakai air juga kalau nggak masuk mah anggar we mubazir. Ya, mau pakai air mau tidak 2 gelas itu. Kalau 2 gelas pakai air enggak? Kita pakai cai gepa atau terus 2 gelas. Ya. Jam 7 sampai jam 9 itu otak itu apa? Itu mulai si otak itu sudah mulai bagus itu. Jam 9 sampai jam 12 itu otak. Makanya belajar pada waktu itu bagus itu. Otaknya lagi bagus, Pak. Sok ibu ngaji jam 1 besok. Jam 1 siang ngaji sok. Ya, nyapa belit atau bukan apa-apa karena otak sudah buka beda lagi beda. Jam 1 geranya aja ngaji jam 1. Jeung urang teh tuluh geus dahar. Kabayang eta, ustaz juga blebeg gue teh. Ya. Tapi jam berapa, Bu? Ini jam 9, jam 7. Makanya belajar yang paling bagus pagi buat anak-anak. Ngaji juga sama. Kemudian jam 12 sampai jam 3 itu jantung. Nah, makanya sholat duhur ada qobla 4, ya. Kemudian ada yang badannya juga 4, ada yang 2-2, duhurnya 4, istirahat jantung. Makanya tadi saya sarankan tidur itu jantung istirahat, lagi detox mengeluarkan racun. Jam 3 sampai jam 5 ginjal. Nah, dulu saya belajar, Bu, dari guru saya. Orang yang punya asam lambung, asam urat yang tinggi, itu minumnya itu sebelum maghrib. Itu, Pak, sebelum maghrib. Jadi minum sebelum maghrib itu ginjalnya bagus dan asam uratnya bisa turun. Walau alam bisawab. Itu dulu saya lagi belajar. Kenapa? Oh, ternyata lagi detox itu, Pak. Lagi detox. Ngeluarin racun begitu ya. Ini bukan ilmu baru sebetulnya. Ini ilmu yang sudah ada. Cuman saya ulangi lagi karena ibu-ibu yang minta materi ini.
Jadi Ustadz kumaha tuh? Sehat dalam perspektif agama bukan tidak punya penyakit, tetapi pola mengikuti aturan Allah dan Rasul begitu aja. Beres sakitu we. Nya. Teu kudu capek-capek teuing, keun bae masalah. Da moal aya jelema nu bersih tina panyakit moal. So, Pak Ibu lamun ditanya dicek pasti aya minimal asam urat aya, kolesterol aya, banyak darah tinggi aya. Nya wajar we da jelema ngaranna ge hirup lamun eueuhna naonan mah tingali orok sakitu we. Ya, kita akan berkembang usia, makanya yang penting apa? Yang penting kita sehat mengikuti aturan Allah dan Rasul. Masalah orang punya penyakit dan tidak itu urusan lain. Itu urusan lain. Terakhir ya, terakhir Pak, Buya terakhir. Bagaimana Ustadz mempola batin? Ada 5. Ayo orang geredegen, Uya mah. Orang geredegen, tong lila teuing. Kan keur corona. Nah, ada 5. 1 yakin, 2 ikhlas, 3 pasrah, 4 khusyuk, 5 syukur. Tayata batin. Kalau orang ingin batinnya bagus, lihat aja 5 poin itu. 1 yakin, 2 ikhlas, 3 pasrah, 4 khusyuk, 5 syukur. Ini yang disebut dengan kuantum, Pak. Ini energi kuantum itu, Bu. Saya jelasin satu-satu yang simpel, ya. Yang simpel. 1 yakin. Jangan percaya pada obat, percayalah pada Allah. Begitu. Udah itu aja. Kalau ditanya yakin apa? Jangan percaya pada terapis. Jangan percaya pada obat, percayalah pada Allah. Wa idza maridtu wa huwa yasfin. Itu namanya yakin. Batin beda, Pak. Betul kan? Da ibu mah bapak atuh da mikiranana ka ditu wae ari ka Allah diantep. Ya. Yang kedua apa? Ikhlas. Ikhlas itu tidak komplit. Awas. Ikhlas dalam konteks yang saya ajarkan tidak komplit. Tidak galau, terima bahwa saya punya penyakit. Itu bagus itu. Tapi kalau dikomplain, kalau kita kemudian dibikin galau, itu artinya tidak ikhlas. Kenapa ya kepada saya Anda tidak ikhlas? Kenapa ya yang nakal anak saya tidak ikhlas itu? Ya, kalau orang ikhlas akan begini. Ya Allah, saya terima anak saya begini. Ya Allah, saya terima penyakit saya begini. Itu namanya ikhlas. Udah 2 Pak? 3 apa? Pasrah. Pasrah itu artinya siap menerima keputusan ke depan. Apa yang akan diputuskan oleh Allah ke depan? Siap. Sok Pak, iya nu hese mah Pak. Nu hese mah pasrah. Rek narima keputusan yang akan datang, ini tidak mudah itu. Yang paling tidak mudah itu Pak. Coba Bu saya tanya. Mau sembuh mau tidak urusan Allah, terima enggak? Eta nu hese, da urang mah keukeuh maksa Allah kudu nyageurkeun eta. Lamun teu cager wae mah tuh, pan kitu nya. Cenah lamun teu beres wae masalah abdi, saya begini, bukan. Ya Allah, saya ikhlas menerima apapun yang Kau terima. Saya pasrah menerima apapun yang Engkau akan berikan setelah ini. Itu. Makanya di buku saya udah ditulis di magnet jiwa. Itu sudah ada di magnet jiwa buku saya. Mengelola pasrah itu artinya siap kapayun kuma. Dan kima kedah dipraktekkan, lamun teu dipraktekkan mah tiasa Pak. Ya. Kemudian khusyuk. Khusyuk. Apa khusyuk? Khusyuk itu dikembalikan semuanya bahwa saya fokus kepada penyembuh. Itu namanya khusyuk. Jadi kalau Bapak lagi sholat lupa sholat 2, 3 khusyuk tidak? Hah? Khusyuk. Khusyuk. Nah, usah khusyuk eta buktina inget gitu, inget pokok. Nya kan tadi teh 2, 3, pan inget eta teh. Berarti dia itu fokus, dia itu apa? Dia itu ada, dia fokus ke sana. Ini sholatnya 2, 3 teh khusyuk sana. Bukan eta teh khusyuk nu kitu teh. Kalau dia tidak ingat 2 dan 3, 2 atau sampai tidak ingat semuanya sampai yang tidak ingatnya, ya. Iya, sampai dia tidak ingat yang tidak ingatnya, itu bukan
bukan khusyuk namanya, eta mah teu inget. Pingsan eta mah. Ini rakaat kedua, ya ketiga, eta teh khusyuk Pak, eta teh. Ngan urang sok kieu teu khusyuk Pak, jadi we cenah poho, pan inget anu poho teh khusyuk eta teh. Begitu kita lupa mu 2 dan 3, lalu kita ingat bahwa kita mu 2 mu 3. Kata Nabi, "Falyubnal yakin," ambil yang yakin. Saya ambil nih 2, tapi harus apa? Kata Nabi, sujud. Begitu rek sujud sahwi, poho sujud sahwina cing naon. Ya. Tadi teh pan sujud sahwi teh keur nutupan itu, sujud sahwina poho deh. Kudu sujud naon sok? Udah lewat aja, nggak perlu dipikirin. Berarti ku Allah teh dibere sodako eta teh nepikeun ka poho jeung sujud sahwina eta. Ya, begitu. Bere, itu namanya khusyuk. Kemudian syukur adalah apa? Fokus ataupun kita terfokuskan pikiran dan hati terhadap apa yang kita inginkan menurut Allah, itu namanya syukur. Kalau guru saya nerangin syukur menyimpan kopiah di atas kepala. Ini kan ini harganya 100.000 Bu, tapi saya simpan begini. Kenapa? Karena sesuai dengan keinginan pemilik kepala, begitu aja. Coba kalau kopiah saya begini Pak, dan tidak pernah ada yang ngundang saya sesuai dengan harga kopiah. Kartos tuh. Kopiah saya 100.000. Yang ngundang saya itu tidak pernah sesuai dengan harga kopiah. Kakara kaharti. Ustaz sabaraha kopiahna 100.000, ya di amplopnya 100.000. Saya dikasih roti bah. Ya maaf, ini bukan berbicara itu Pak, tapi sesuai dengan Allah, tempatkan ini pada tempat menurut keinginan Allah. Lain syakartum la azidanakum. Harga kopiahnya 100.000, mungkin yang undang saya malu kalau kasih 100. Ya, maksudnya apa? Da Allah mah bakal masihan leuwih anu disyukuran ku urang. Ya, saya nyontoinnya ini begitu aja. Beres banyak. So, urang simpulkeun ngarah batin geunah. Urang simpulkeun. Yang kecil kalau dipakai untuk kebutuhan hidup maka itu akan cukup. Yang besar kalau dipakai untuk gaya hidup, itulah yang membuat capek batin Anda. Tah eta anu mawa capek mah gede tapi dipakai gaya hidup. Tapi kalau kecil dipakai kebutuhan hidup, cukup itu. Batin cukup Pak. Seringkali orang capek karena apa? Karena dia tidak bisa memenuhi kegayaan hidupnya. Tapi kalau dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, saya kira tidak akan capek hidupnya. Paham Pak ya? Tah eta batin teh. Makanya ada melampiaskan keinginan batinnya. Tapi harus sesuai dengan sunnah Nabi. Terpuaskan batin kalau tidak sesuai dengan Nabi itu salah. Terpuaskan batin harus sesuai dengan keinginan Nabi.